wabarakatuh, teman-teman. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani, rohani, nikmat iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak luput pula kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia dan mudah-mudahan kita dijadikan umatnya di yaumul qiyamah. Amin. Oke, teman-teman. Ini suatu kehormatan sekali pada kesempatan siang ini saya bersilaturahmi dengan saudara kita ya, sesama kaum muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat. Kita berada saat ini di salah satu base camp besarnya, guys. Nah, ini mungkin kalian penasaran ya, base camp apa ini? Nah, ini adalah studio tag-nya di channel apa? Suara Daun 207. Itu guys, mantap. Jadi Suara Daun ini sebetulnya baru berkembang, teman-teman. Nah, di sini saya berkolaborasi dengan beliau-beliau ini, sangat alhamdulillah sekali ya. Saya bisa berada di tempat mereka, dan dimana pada kesempatan ini saya akan mencoba, guys, mengurak-ngorek apa sih. Soalnya kan saya ini calon misteri, teman-teman. Saya tidak paham seluk-beluk bagaimana sih daun ataupun bunga-bunga ini. Nah, di sini pada kesempatan ini saya akan mengorek habis, teman-teman. Mengorek habis tentang bagaimana tata dan caranya, dan juga kan saya akan menanyakan nih, sudah berapa lama dan apakah ada suka dukanya dalam mereka berbaur di salah satu lokasi ataupun tempat-tempat yang memang sering mereka kunjungi. Oke guys, teman-teman. Mohon maaf, saya salam kenal, saya dari Kang Ibas Cianjur. Pada kesempatan siang ini saya akan coba bertanya-tanya dengan beliau-beliau ini, guys, teman-teman. Oke, dengan siapa? Yang satu aja deh. Nama saya Ohim. Ohim, oke. Ya. Dan ini? Din Sapala. Oh, Din Sapala. Nah, ini Pak Ohim dan Pak Didin ya, Din Sapala. Ini saya mau tanya ini seputaran bunga nih ya. Iya. Jadi ada nggak kesulitan ataupun ada nggak kesulitan yang mungkin untuk tim Suara Daun ini sangat kesulitan ini untuk mencari ataupun jenis bunga ataupun memang lokasi untuk dijadikan salah satu konten nih. Coba dari Pak Didin ini, guys. Jadi saya akan tanya dari ini dulu. Nanti jawabannya saya baru kesini. Coba jelaskan. Iya. Ya, yang namanya kendala itu di setiap kita cari konten ada aja. Ya, terutama dari talent yang akan kita kunjungi. Ya, misalnya talent tersebut kadang enggan ya untuk di shoot, katanya malu, ya banyak macam lah seperti itu. Ya, tapi saya berinisiatif, nggak apa-apa malu, bapak diam aja. Saya coba bernarasi sendiri. Tapi pada akhirnya ya alhamdulillah beliau ngikutin dan ingin tampil juga. Jadi gitulah pendekatannya yang penting. Ya. Nah, dari segi persuasif ini, ketika konten menolak untuk di tag ataupun di shoot dalam salah satu episode, apa yang harus dilakukan nih dari kreator atau tim kreatif daripada Suara Daun ini? Oke, yang pertama itu pendekatan secara emosional dulu dengan talentnya. Jadi kita benar-benar gali pendekatan, kita jelaskan dulu sebelum kita bikin sebuah konten ya, bahwa kita akan membahas tentang sebuah tanaman dan dijelaskan bahwa tanaman yang ada di tempatnya para talent itu akan terangkat dan mungkin bisa dari sisi lain membantu mereka untuk berjualan seperti itu. Iya. Oke. Jadi begitu, guys, teman-teman. Jadi memang kendala-kendala yang dialami di track lokasi itu, ya itulah. Jadi setiap orang mungkin tidak sama ya. Betul. Ketika kita menginginkan sesuatu yang baik, kadang-kadang memang itu sih perjuangan sebetulnya. Iya. Ya, perjuangan. Tapi di balik perjuangan kadang-kadang kita sebagai manusia yang memang Rasulullah SAW menjelaskan kita ini umat yang lemah, tapi di balik lemah jangan sampai kita menjadikan gugur daripada keyakinan itu sendiri. Ini coba dari Pak siapa deh? Pak Ohim. Pak Ohim ini selama dari munculnya atau terciptanya channel ini apa nih kendala yang paling sulit sekali nih? Coba Pak Ohim jelaskan. Kesulitannya ya itulah waktu Ya. waktu terbatas karena dengan kesibukan yang lain juga,
Jadi kita membagi-bagi waktu buat mencari konten, juga buat mencari sesuap nasi. Nah, dari berbagai macam tanaman hias, entah itu dari segi tanaman hias yang berbentuknya primer ataupun sekunder, ada nggak pengalaman yang mungkin menurut Akang ini susah untuk menemukan salah satu bentuk tanaman yang memang sulit dicari? Ini bisa dijelaskan kategorinya apa nih? Yang langka itu sekarang jenis tanaman tuh yang parigata. Parigata itu guys, bentar, ini saya baru dengar ya, jenis tanaman parigata. Saya belum tahu jenisnya seperti apa. Ini coba jelaskan. Jadi jenis tanaman parigata itu kelainan, ya, mutasi. Jadi daunnya itu warnanya sebelah hijau, sebelah putih. Jadi mungkin karena memang struktur alami dia ada kelainan genetik secara alami. Nah betul itu. Jadi ya itu yang dibilang langka. Harganya jualnya juga melambung tinggi. Kira-kira berapa itu? Kisaran harganya kalau memang janda bolong itu dulu kita 5 daun itu dia ya sekitar ratusan juta. Wih, Janda bolong itu harga. ternyata perawatnya di kalah sama janda bolong. Harganya bisa sampai ratusan juta guys. Betul. Nah, dari lamanya konten-konten yang sudah disajikan ya di channel Suara Daun 207 ini, ada nggak kisah-kisah yang memang kadang-kadang kita ngeluh, kadang-kadang suatu saat kita semangat nih, momoknya apa nih yang menjadikan antara down atau bangkit? Ya momoknya sih saya berusaha bangkit ya, karena ketika hidup terjatuh kan orang memandang sebelah mata kita buat bangkit. Jadi saya sama tim itu ingin membuktikan sama orang-orang yang memandang sebelah mata bahwa kita itu mampu, bisa dan berkembang. Nah, dari segmen yang barusan teman-teman ya, saya akan arahkan ke salah satu option yang mungkin ini akan lebih memicu talent ataupun dari si kreatif ini untuk lebih bersemangat, karena untuk mencari konten yang real itu memang susah guys. Kadang-kadang menurut kita real, tapi ketika kita keluar daripada jalurnya itu kadang-kadang suka aja ada orang yang mengklaim padahal itu real, itu hak cipta kita ya teman-teman. Jadi pernah nggak dari beberapa season yang sudah dialami ini, pernah nggak ada beberapa teguran lah gitu dari konten-konten yang memang sudah kita buat ya? Coba. Ya. Teguran seperti apa dulu sih? Teguran ini kan banyak, ada klaim ya, dan Ada ada banyak mengalami hal itu. banyak. Oh, di saat kita mau upload atau seperti itu ya? Ya mungkin. Ya seperti upload lah. Ya ada beberapa kali mungkin dari background musik ya seperti itulah. Terkadang kok nih klaim hak cipta, atau memang di saat kita bikin video itu misalnya ada suara dari luar, seperti ada orang yang Sound atau sound lagu, memutar lagu gitu, itu masuk ya, itu klaim hak cipta. Itu udah beberapa kali. Ada juga tempat-tempat yang memang di situ seolah tidak boleh diupload gitu kan. Ya, ya. Saya juga nggak paham, ini hak cipta ya, mendingan intinya ya Kita upload. kita hapus aja lah, nggak usah diupload. Ya. Itulah. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang kita sebagai kreator seolah-olah semuanya itu sudah sesuai dengan aturan ya guys teman-teman. Tapi ketika kita launch salah satu konten kita, tapi di database atau statistik dari dunia virtual itu kedeteknya lain guys teman-teman. Tapi ya itu memang udah risiko kita. Nah sebaik-baiknya konten itu adalah sebaik-baiknya kita apa? Mungkin kalian tahu ya, sebaik-baiknya konten adalah sebaik-baiknya kita memperjuangkan bagaimana supaya hal itu tidak terjadi dan terulang lagi. Betul. Nah, banyak konten kreator yang cuman hanya sekedar upload dan upload ya. Jadi Ya. itu mohon maaf ya teman-teman, ini cuma himbauan. YouTube saat ini ketat. Ya, persaingan kreator dari seluruh dunia itu ketat sekali. Nah, kita ini mungkin jajarannya yang paling rendah guys teman-teman. Tapi Ya. bukan kita mencari yang tinggi. Yang kita cari ini adalah kualitas dan kuantitas channel kita ini baik, itu aja cukup. Jadi kalau rate itu nanti akan dia sendiri. Gitu. Jadi untuk
channel Suara Daun ini saya mau tanya lagi, ini sudah berapa lama ini dibuat ini? Kita bikin tuh Suara Daun tuh di awal April. April ya. Pas launching tuh kita tanggal 12 April 2021. 2021. Berarti untuk saat ini pas detik ini udah nyampe berapa bulan ini? 3 bulan. 3 bulan. Udah 3 bulan pas ya. Ya. Nah, jadi dari 3 bulan itu apa nih? Kemajuannya udah sampai di mana nih? Ya, kemajuannya alhamdulillah lah, respon dari viewer bagus gitu. Positif ya. Positif. Dari masyarakat kita bersosialisasi juga bagus, positif. Banyak yang minta tentang tutorial daun, manfaat daun dan tanaman hias bagi pencinta-pencinta tanaman hias. Untuk tim sendiri ada berapa ini di Suara Daun 207 ini? Untuk tim yang komitmen ataupun tim primer ataupun tim sekunder ini ada berapa nih Pak? Coba. Ya, sementara ini tim yang ada itu ada 6 ya. 6 6 ya. orang. Mungkin posisi yang di Cianjur ada 4. 4. Kemudian yang di Serang, Banten ada 2. Di Cikande itu posisinya ada 2 orang. Kenapa mereka jauh atau bekerja atau memang Ya, asli bekerja. sini dia bekerja di sana? Dia ada orang asli sana sama 1 orang yang memang bekerja di sana. Oh, gitu. Gitu posisinya. Itu merasa beban atau berat nggak ketika yang sisanya itu di luar kota? Ketika ada hal-hal penting mungkin guys, ada hal-hal penting, ada hal-hal yang memang darurat, kru kita memang harus pure kumpul secara lengkap, tetapi karena memang kebutuhan ataupun aspeknya mereka itu ada halangan, ya mungkin konsekuensinya ini ya kita harus apa adanya ya guys teman-teman. Nah, itu merasa berat nggak Pak? Sementara tidak ada keberatan karena kan sesuai untuk saat ini kan begitu gampangnya teknologi lah. Kita bisa telekonferensi dari grup, bisa berkumpul Share ya, secara cari virtual informasi ya. ya, Memberikan share-nya informasi. seperti itu ya, seperti itu ya. Oke guys, jadi nah itulah ya segmen-segmen yang berada pada kesempatan siang ini. Saya berada di lokasi studionya Suara Daun 207 guys teman-teman. Nah, jadi khusus untuk Anda yang berada di lokasi dan juga untuk pecinta-pecinta tanaman seperti hias, bonsai, kaktus, apalah itu jenisnya, jangan lupa guys teman-teman ya, kepoin channelnya Suara Daun 207. Betul. Jangan sampai lupa like, comment, dan subscribe juga ya guys teman-teman. Iya. Dan lupa juga kita sebagai konten kreator harus bisa menjadikan konten-konten yang berinovatif, Iya, tentunya Pak. ya, inspiratif, Iya. ada edukasinya dan nilainya adalah yang positif gitu. Oke Amin, guys amin. teman-teman. Apalagi ya, karena memang saya tidak tahu jalurnya tumbuh-tumbuhan ya ataupun Iya. jenis-jenis daun nih. Pernah nggak mungkin dari Suara Daun 207 pernah nggak meliput salah satu bunga yang memang dulu Sapalius seperti apalah namanya, atau Sapalius itu seperti bunga bangkai yang dulu booming. Pernah nemu nggak? Belum. Belum pernah ngeliput ke situ, cuman sempat kita ngeliput ke jenis-jenis seperti tahun 2006 yang dulu itu jenis-jenis antarium ya, yang sempat booming. Gelombang Ada cinta gelombang itu. cinta, Booming. ya, Jemani, Nah, itu. ya, yang saat ini memang merosot, tapi saya ingin coba angkat kembali. Seperti itulah. Ini saya mau tanya, kenapa itu disebut bunga gelombang cinta? Bisa Ya, ya. dijelaskan nggak? Bisa Mungkin karena untuk informasi buat teman-teman Oke. nih, apa nih? Kenapa bisa disebut bunga gelombang cinta? Gelombang cinta. Silahkan Bang Aseng. jadi gini disebut gelombang cinta karena saya nggak contohnya di sini sepertinya hanya untuk menceritakan secara nalar aja gitu ya. Jadi pohon tersebut di pinggir daunnya itu panjang tapi bergelombang di pinggir daun itu. Makanya kalau sebutannya sih web of love ya, web of love. Tapi yang secara umum di pasar di masyarakat gelombang cinta karena emang pinggiran daunnya itu bergelombang itu ciri khasnya itu, makanya gelombang cinta disebutnya. Seperti air mengalir. Gitu lah. Bentuk berbelah. Oke guys teman-teman, ini yang terakhir ya, request terakhir nih, last request guys teman-teman. Iya. Ini harapan-harapannya dari tim ataupun channel Suara Daun 207 ini untuk teman-teman, harapannya apa, coba bentar. Ya, harapan buat teman-teman sih saya berharap dukung terus channel Suara Daun supaya lebih berkembang. Terus apa lagi selain itu? Motivasi apa nih yang akan diberikan kepada teman-teman kita di sana
di channel Suara Daun 207 ini motivasinya apa? Baik, gini intinya lah, karena setiap manusia itu ada kelebihan dan kekurangan. Ya, Tentunya di saat kita merasa kurang, jangan kita malu untuk bertanya. Nah, Itu betul. Jangan malu untuk bertanya ke siapapun yang memang kita pandang memang dia piawai dalam bidangnya, ahli dalam bidangnya. Ya seperti hal ini saya bertanya sama Kang Iba Yang ini. Iba ini. Ini mentor saya, sekaligus guru saya juga bertanya tentang masalah YouTube ini ya, karena ketidaktahuan, ketidakpahaman akhirnya alhamdulillah jadi tahu. Jadi jangan malu bertanya. Oke, jadi itu. Jadi dapat pencerahan dari Kang Ibas harus seperti apa konten-konten. Jadi betul guys. Jadi ketika seseorang lupa dalam bentuk hal apapun, kita tidak sungkan-sungkan harus bertanya guys. Karena sebaik-baiknya orang adalah bertanya. Jadi ketika tidak ada orang yang pintar, tidak ada orang yang ahli, tidak ada orang yang sempurna, kalau ketika orang itu kesempurnaan itu tidak didapat dengan jalannya sendiri. Jadi bertanya itu adalah jalan satu-satunya untuk kita lebih tahu, lebih paham dan mengerti. Karena banyak sekali orang mereka paham tapi belum tentu dia mengerti dalam satu bidang. Betul. Ada mereka yang ngerti tapi belum tentu mereka paham dengan satu bidang juga. Jadi kesimpulannya apa? Menjadilah orang yang terbaik untuk diri sendiri, dan ketika itu sudah menjadikan hak utang untuk diri kita, maka amalkanlah sesuatu itu untuk ke orang lain, karena sesempurnanya orang adalah mengamalkan ilmunya untuk kepentingan orang lain. Itu guys, teman-teman. Oke teman-teman, ini mungkin untuk wawancara atau silaturahmi saya dengan Suara Daun 207 pada kesempatan siang ini saya cukupkan sekian ya guys teman-teman. Ini saya datang ke sini bersilaturahmi juga. Kebetulan mereka sedang ada di lokasi dan ini adalah area take syutingnya mereka. Nah saya buat teman-teman kreator dimanapun, hargailah channel yang kecil, karena hanya dari kecil anda semua, kita semua bisa menjadi besar. Tidak ada salah satu seseorang berbuat apapun selalu dengan kebesaran, tidak. Jadi hargai yang kecil, karena dari kecil itu adalah tandanya kita akan maju. Amin. Oke teman-teman, saya Kang Iba Cianjur dan juga Kang Zed, terima kasih. Insya Allah Suara Daun 207. Terima kasih sudah menyambut saya. Suara Daun 207. Mantap ya teman-teman, jangan lupa ya untuk kepo-kepoin channelnya Suara Daun 207. Nanti di sana kalian bisa akan lihat berbagai macam bentuk dan jenis tumbuhan, dan juga ada tutorialnya cara merakit dan membuat bonsai teman-teman. Iya. Ini sangat edukatif dan inspiratif sekali guys teman-teman. Oke teman-teman, saya Kang Iba Cianjur dan juga beserta tim dan krunya Suara Daun 207 saya berpamit ya dari lokasi ini, dari tempatnya tag ruang syuting Suara Daun 207. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah menerima saya, dan mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan jasmani rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dilindungi sampai yaumul kiamah. Oke, saya undur diri. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.